Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Seperti biasa, sebelum mulai, Mimin meminta kepada teman-teman untuk memberikan like, berikan komentar, supaya Mimin semangat, semakin banyak update tiap hari. Karena jujur Mimin semangat, berkat teman-teman yang meramaikan like dan kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, supaya teman-teman tidak kelupaan update dan tidak ketinggalan update dari cerita ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 19. Setelah mengirimkan video itu pada Syafiq, Alika tidak lagi memegang ponselnya. Ia terlalu sibuk mengurus ketiga anaknya. Ia bahkan ikut ketiduran saat menemani Cycle tidur. Apalagi kondisi di luar yang hujan lebat dan anak-enaknya berlindung di bawah selimut hangat. Alika, Sekil, Safa dan Hana tertidur di kamar itu. Alika terbangun pukul 8 malam saat merasakan ingin buang air kecil. Selesai dari kamar mandi, ia tidak kembali tidur, melainkan mengambil ponselnya. Ia berpikir Sapik pasti menghubunginya saat tadi ia tidur. Benar saja, ada satu panggilan tidak terjawab dari Sapik, tapi lelaki itu tidak meninggalkan pesan apapun. Alika hanya melihat pesan masuk dari Cynthia. Tumben, ngapain dia ngechat gue? Gumam Alika lalu membuka pesan itu. Matanya membulat sempurna. Dadanya langsung terasa sesak untuk memastikan dalam foto itu benar-benar Syafiq. Alika memperbesar gambar. Hatinya semakin ngilu karena benar laki-laki dalam foto itu adalah suaminya. Alika sama sekali belum bisa mempercayai ini. Apalagi Cynthia mengatakan Sapik dan seorang wanita ada di hotel. Beberapa kali Alika mencoba menghubungi lelaki itu tapi tidak aktif. Perasaan Alika semakin tidak karuan. Apa ini mas? Kamu selingkuh, batin Alika. Ia keluar dari kamar. Tidak ingin sampai suaranya mengganggu ketiga anaknya yang tertidur lelap. Alika beralih menghubungi Cynthia dan langsung diangkat oleh gadis itu. Li, lo gak apa-apa kan? Suara cemas Cynthia langsung terdengar. Lo masih di hotel itu kan? Tanya Alika. Iya, urusan gue belum selesai soalnya. Sin, tolongi gue. Lo pastiin itu benar-benar Mas Sapik atau bukan? Bisa saja kan cuman mirip doang, pinta Alika. Oke, gue pastiin dulu. Lo tenang ya. Telepon itu masih tersambung. Alika bahkan bisa mendengar percakapan antara Cynthia dan resepsionis hotel. Mbak, di sini ada nggak reservasi atas nama Sapik? Ujar Cynthia. Sebentar ya bu, saya cari dulu. Menunggu beberapa saat, resepsionis itu kembali bicara. Tidak ada reservasi atas nama Bapak Sapik. Mendengar itu, hati Alika masih tidak tenang. Bisa saja jika nama wanita itu yang digunakan. Saat ini Alika bahkan tidak bisa berpikir jernih. Ia berkali-kali mengusap air matanya yang tumpah tanpa henti. Sesak di dadanya juga semakin menjadi. Alika sengaja berdiam di kamar, berharap bisa menenangkan diri, tapi yang ada malah sebaliknya. Syafiq turun dari taksi online dan berjalan hujan-hujanan melewati pagar rumahnya. Sampai di depan pintu, bajunya sudah basah. Setelah urusannya dan Selin selesai, Sapik memutuskan untuk pulang. Ia tidak akan bisa tenang sebelum bertemu dengan istrinya. Di lantai bawah sudah sepi. Lampu juga sudah padam, menandakan para penghuni rumah sudah terlelap. Sapik langsung menaiki tangga menuju kamarnya. Namun langkah kakinya terhenti saat mendengar suara tangisan dari kamar anaknya. Ternyata itu suara Alika yang tertidur sambil memeluk lututnya. Sapik berjalan mendekat karena wanita itu tidak menyadari kedatangan suaminya dengan posisi tubuh membelakangi pintu. Sayang, suara tangis Alika sontak terhenti. Ia langsung bangun dan terperanjat kaget karena kedatangan Sapik yang tiba-tiba. Kamu kenapa nangis? Alika berdiri dan mendekatkan wajahnya ke tubuh Sapik yang bajunya basah.
Ia bisa mencium bau parfum yang tidak biasa menguar dari baju suaminya. "Kamu ganti parfum," selidik Alika. Ia tidak langsung to the point menanyakan soal Sapik dan wanita itu. "Enggak kok." Alika tersenyum sinis. "Berarti benar mas selingkuh," tudingnya. Syafiq menggelengkan kepalanya. "Astagfirullah, kenapa bicara gitu? Mas sama sekali nggak selingkuh. Kenapa kamu bisa nuduh mas gitu?" tanya Syafiq. Alika mengambil ponselnya dan menunjukkan foto Syafiq yang sedang merangkul Selin. Saat itu kondisi Selin memang masih lemah, membuat Syafiq harus membantu wanita itu berjalan menuju kamarnya. Hanya wajah Syafiq yang jelas, sedangkan wajah Selin tertutup oleh tubuh Syafiq. "Ini kamu kan mas?" "Iya," Syafiq menjawab dengan sejujurnya. "Kalau kamu bosen sama aku bilang. Gak usah main belakang kayak gini. Aku gak suka dibohongi. Apa jangan-jangan selama di sana kamu tinggal sama cewek itu?" Alika berteriak dengan mata yang sudah memerah dan Rahan mengeras. Suara teriakan wanita itu bersaut dengan derasnya hujan dan suara guntur di luar sana. "Duduk dulu, mas jelasin." Syafiq mencoba memegang tangan Alika, namun langsung ditepis kasar wanita itu. "Gak perlu, aku cuma mau penjelasan. Kamu sekarang..." Syafiq menarik napas dalam sebelum menceritakan semuanya. "Selin, istri mas sebenarnya belum meninggal." Bagai disambar petir di siang bolong saat Syafiq mengatakan itu. Kaki Alika lemas seketika hingga ia kini terduduk di sisi ranjang. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Flashback. "Apa yang kamu mau?" "Talak aku bang," ujar Selin dengan suara lirih dan bergetar. "Talak?" Selin menganggukkan kepalanya. "Sekarang kita punya kehidupan masing-masing. Lebih baik memang sebenarnya kita gak ketemu bang. Bohong kalau aku bisa lupain kamu. Bohong kalau aku gak cinta sama kamu. Tapi aku gak mau egois bang. Kalau aku tetap memaksa bertahan di sisi kamu, banyak hati yang terluka nantinya. Diego, istri kamu, dan juga anak-anak kamu. Anakku juga. Lebih baik aku yang kembali berkorban. Aku bahkan udah jauh berkorban selama ini." Ternyata ini permintaan Selin. Ia ingin benar-benar berpisah dari Syafiq secara agama. Ia ingin melanjutkan hidupnya bersama dengan Queen dan juga Diego. Selin menggenggam tangan Syafiq lalu menciumnya dan kini memeluk erat tubuh lelaki itu. Sebelum talak benar-benar jatuh, Selin ingin melepaskan kerinduannya pada Syafiq. Jika sudah bukan suami istri lagi, jelas Syafiq tidak akan mau menyentuhnya. Syafiq membalas dengan menyentuh kepala wanita itu. "Abang mendoakan kebahagiaan buat kamu dan juga buat keluarga kamu. Kamu masih Selin yang sama. Selin yang berhati lapang dan selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Setelah ini, tunggu selesai masa iddah, baru kamu bisa menikah kembali. Ingat pesan abang, jadilah istri yang berbakti. Jadilah ibu yang soleha untuk anak-anak kamu. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Takdir ini memang yang terbaik untuk kita semua." Selin semakin enggan untuk melepaskan pelukan itu. Ia menangis sesugukan hingga kemeja bagian dada Syafiq basah. Hatinya benar-benar hancur untuk kesekian kalinya. Lagi ia harus berkorban dan membuang jauh-jauh angannya untuk hidup kembali bersama Syafiq. Syafiq memejamkan matanya, menahan gejolak di dalam dada. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan Selin dari pelukannya hingga jarak mereka berjauhan. Aku talak kamu dengan talak 3. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi." Jantung Selin berdenyut nyeri. Ini bahkan lebih menyakitkan baginya daripada
Saat itu ia dipaksa meninggalkan Sapik. Mendengar ikrar talak ternyata semenyakitkan itu. Ia harus terima semua ini demi kebahagiaan bersama. Selin tidak ingin kebahagiaan menghalangi orang lain, karena ia tahu bagaimana rasanya kebahagiaannya direnggut paksa. Jaga diri kamu baik-baik. Assalamualaikum. Tubuh Selin merosot. Ia memukul dadanya yang terasa semakin sesak. Air matanya berjatuhan semakin deras. Di abang pintu kamar itu, Sapik berdiri mematung, menyeka cairan bening yang sudah menggenang. Dengan cepat ia pergi dari tempat itu untuk pulang dan menemui istrinya. Tidak ada yang pernah tahu takdir seperti apa. Kadang bisa lebih manis daripada yang kita harapkan, atau bahkan lebih sakit dari yang kita bayangkan. Sebuah pengorbanan tidak akan mungkin ada yang sia-sia. Mungkin saat ini Selin ada di masa-masa itu, harus berkorban. Tapi ia yakin di depan sana akan ada kebahagiaan yang menyambut meskipun bukan Sapik lagi yang ada di hatinya. Flashback end. Semua salah paham ini selesai, ucap Sapik mengakhiri semua ceritanya dengan mata yang berkaca-kaca. Hati Alika bergetar. Ia bisa melihat luka di sorot mata Sapik. Selama mendengar cerita suaminya, Alika memposisikan diri menjadi Sapik. Baru membayangkan saja, ia bisa merasakan hatinya sakit, apalagi jika ia yang mengalaminya sendiri. Wanita itu melangkah maju dan memeluk Sapik. Kemarahannya, cemburunya yang sempat memenuhi hati dan pikiran menguap seketika. "Mas, jangan nangis," bisik Alika. Ia mencoba menenangkan suaminya, tapi ia malah ikut menangis. Bukannya marah pada Sapik, tapi Alika merasa bangga. Sapik bisa saja meninggalkan Alika dan kembali pada istri pertamanya. Bahkan ia bisa melakukan itu tanpa sepengetahuan Alika. Tapi tidak, Sapik tidak melakukan itu. Ia menuntaskan semua kisah masa lalunya karena tidak ingin mengecewakan Alika. Alika juga merasa malu saat mendengar cerita soal Selin yang begitu banyak berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Alika sama sekali tidak membenci Selin. Di sini tidak ada yang pantas disalahkan, baik Selin maupun Sapik, karena keduanya hanyalah korban. Dan selesai teman. Wow, luar biasa. Pengorbanan Selin untuk kesekian kalinya. Kalian pilih mana nih? Tim Alika atau tim Selin? Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.